Halo Sobat 801 Project. Kali ini kami akan membahas tentang sepeda motor Vario 110 karbu yaitu rangkaian jalur pengisian aki. Sebelum kita mulainya, buat teman-teman yang baru lihat channel ini silahkan subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Agar saya lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian pada sepeda motor yang berfungsi sebagai mensuplai energi listrik menuju ke baterai. Agar kebutuhan kelistrikan di sistem pengapian maupun sistem beban pada kendaraan tersebut bisa terpenuhi. Sebelum kita lanjut ke rangkaiannya, saya terangkan terlebih dahulu nama-nama komponennya dan juga fungsinya di sistem pengisian motor tersebut. Sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai. 2 sikring. Regulator atau kiprok. Yang keempat ada alternator atau spool. Mari kita bahas satu persatu komponen tersebut. Yang pertama baterai atau biasa disebut juga aki. Baterai tersebut sebagai menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Dan di baterai terdiri ada 2 terminal yaitu terminal positif yang berhubungan dengan kabel berwarna merah. Dan terminal negatif yaitu berhubungan dengan kabel berwarna hijau. Yang kedua adalah sikring. Sikring berfungsi untuk sebuah pengaman atau pemutus arus apabila terjadi konsleting. Dan di Vario 110 karbu sikring itu ada 2 yang satu sikring 10 ampere yang berwarna merah yaitu untuk pengaman ke sistem beban DC. Dan sikring berwarna biru yang 15 ampere untuk pengisian di sistem pengisian ke baterai. Dan kunci kontak sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dari baterai. Dan regulator atau bisa disebut kiprok berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC atau merubah jadi arus searah atau DC. Dan regulator sendiri memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke massa. Jika tegangan baterai kurang maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai dengan demikian dan seterusnya. Sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan menuju ke lampu dapat diatur hanya sampai batas yang ditentukan. Dengan begitu tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil. Adapun di dalam regulator terdapat 4 pin terminal yaitu terminal berwarna merah menuju ke baterai. Terminal warna putih dari spool untuk pengisian baterai. Dan terminal berwarna kuning menuju ke saklar lampu depan dan belakang. Terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Saklar lampu depan berfungsi untuk mengatur perpindahan arus listrik dari alternator ke lampu depan atau belakang. Alternator adalah gabungan dari rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada 3 terminal yaitu terminal kabel berwarna putih menuju ke regulator sebagai pengisian. Terminal kabel berwarna kuning menuju ke regulator dan saklar lampu depan kanan sebagai sumber arus lampu depan dan belakang. Terminal warna hijau menuju ke massa bodi. Dan untuk berhubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal negatif baterai berhubungan dengan kabel warna hijau menuju ke massa bodi kemudian ke alternator atau spool dan regulator atau kiprok. Sedangkan di terminal positif baterai kabel berwarna merah berhubungan dengan sikring 15 ampere. Dari sikring 15 ampere dihubungkan dengan kabel warna merah menuju regulator dan kunci kontak. Dan ketika kunci kontak posisi on, di dalam kunci kontak kabel berwarna merah berhubungan dengan kabel berwarna merah strip hitam kemudian dihubungkan ke sikring 10 ampere keluar kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC. Dari alternator kabel berwarna kuning berhubungan dengan regulator sebagai tahanan lampu dan menuju ke saklar lampu depan. Kemudian kabel berwarna putih dari alternator juga sama berhubungan dengan regulator. Dalam kerja aliran arus listrik pada sistem pengisian sepeda motor Vario 110 karbu sebagai berikut. Pada saat tombol starter ditekan maka dinamo starter berputar. Karena dinamo starter dihubungkan dengan rotor maka rotor akan berputar dari terminal alternator kabel berwarna putih akan mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator.
Kemudian akan mengeluarkan arus listrik DC melewati terminal kabel warna merah kemudian ke sikring 15 ampere dan disimpan ke dalam baterai melalui terminal positif baterai untuk disimpan. Sementara apabila tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih maka regulator akan memutus arus listrik dibuang ke massa bodi melalui terminal kabel berwarna hijau. Dan jika tegangan baterai berkurang maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Apabila ada masalah di dalam satu komponen dan kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus dan tinggal mengecek saja komponen mana dan kabel berwarna apa yang bermasalah. Demikian cara kerja sistem pengisian pada sepeda motor Vario 110 karbu dan semoga membantu untuk teman-teman yang ingin mencoba, semoga bermanfaat. Mungkin segitu saja yang saya sampaikan untuk tentang sistem pengisian sepeda motor tersebut. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar.